Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Mutakin. NIM saya 2024 122 0015. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi pengerjaan tugas UTS analisa algoritma, dan saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai penerapan algoritma Breadth Search atau BFS untuk pencarian rute terpendek pada graf tak berbobot. Jadi langsung saja kita ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini ada latar belakang masalah, yaitu fokus optimasinya minimalisasi proses bongkar muat dan administrasi melalui pemodelan graf tak berbobot. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu jarak metrik kilometer dan yang kedua itu jumlah titik transit kota atau kecamatan. Nah, dalam dunia logistik dan transportasi, penutupan rute terpendek adalah masalah klasik yang sangat krusial. Nah, seringkali optimasi rute logistik wilayah tingkat kabupaten itu tidak selalu diukur dari metrik atau jarak atau kilometer, melainkan dari beberapa sedikit titik transit atau persimpangan kota yang harus dilewati. Semakin sedikit titik transit, maka proses administrasi serta biaya operasional bongkar muat dapat ditekan dan estimasi bongkar muat menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, model jaringan logistik ini sangat tepat jika dipresentasikan menggunakan struktur graf tak berbobot atau UX graph. Nah, itu latar belakang masalah kita. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide ketiga ini ada mekanisme BFS, ada queue atau antrean, dan ada visit set. Ada level 1, level 2, level 3 pada gambar. Ada gambar lingkaran balok, ada level 1, level 2, dan level 3. Mekanisme BFS itu eksplorasi graf melebar, lapis per lapis, level by level. Jadi menjamin penemuan rute terpendek mutlak. Itu mekanisme BFS. Sedangkan yang antrean yang kedua, struktur data fish in atau fish out, memastikan eksplorasi berurutan sesuai kedalaman. Jadi di antrean ini berurutan sesuai kedalamannya, entah itu struktur data yang fish in atau fish out. Nah, yang ketiga itu visit set, himpunan memori riwayat node, mencegah infinite loop, siklus berulang memutar. Untuk memecahkan masalah pencarian rute pada graf tak berbobot, algoritma Breadth Search atau BFS ini adalah pendekatan yang paling optimal. BFS, nah yang pertama ini, yang eksplorasi graf melebar, menjamin penemuan rute terpendek mutlak. Untuk memecahkan masalah, algoritma Breadth Search yaitu menelusuri graf secara melebar atau lapis per lapis berdasarkan pendekatan kedalamannya. Sedangkan karakteristik inilah yang menjamin bahwa saat sebuah node tujuan pertama kali ditemukan, rute tersebut pasti merupakan rute terpendek. Jadi BFS ini karakteristiknya itu menemukan rute terpendek. Jadi rute yang dicari dalam algoritma pasti ketika menggunakan konsep dasar BFS dan teori graf, maka rute yang pertama dicari itu adalah rute terpendek, bukan rute paling panjang, bukan rute paling lebar. Nah, dalam praktiknya BFS itu sangat bergantung pada dua struktur data. Yang pertama adalah queue, yang antrean ini. Kemudian yang kedua adalah visit set. Nah, di queue ini atau antrean ini yang beroperasi dengan prinsip fish in atau fish out. Masuk pertama kali, keluar pertama kali. Jadi fish in, fish out. Untuk memastikan penelusuran tidak melompat ke dalaman baru secara acak. Nah, yang kedua adalah visit set, yang bertugas mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi, sehingga kita
bisa mencegah algoritma terjebak berputar-putar pada rute yang sama atau infinite loop. Jadi di visit set ini node itu membantu kita. Node itu membantu kita mencatat mana saja. Visit set ini mencatat mana saja node yang sudah dikunjungi. Jadi tidak akan acak atau tidak akan random. Kalau sudah dikunjungi maka akan dilewati. Maka akan pergi ke kunjungan yang tidak dikunjungi. Jadi misalkan kita ambil contoh, misalkan parkiran A sudah dikunjungi, atau misalkan taman hiburan A sudah dikunjungi, maka taman hiburan B yang selanjutnya untuk dikunjungi, bukan ke taman hiburan A lagi, karena node sudah mencatat bahwa ini sudah dikunjungi. Seperti itu. Kita lanjut ke slide yang keempat. Nah, di sini slide yang keempat itu adalah studi kasus rute logistik Madura. Di sini saya punya 3 contoh, ada A, B, C, D, E, F. Nah, parameter pencarian titik awal road itu pada A, ada di Bangkalan, sedangkan titik tujuan atau goalnya itu ada di F, yaitu daerah Sumeneb. Jalur distribusi jaringan node, yang pertama Bangkalan, kemudian terus ke B, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian ke F, yaitu Bangkalan, Brega. Jadi kemudian ke A, ke B, ke D, ke C, E, ke F. Bangkalan, ada Brega, dan D itu Ketapang, kemudian C itu Sampang, dan E itu Pamekasan, kemudian F itu Sumeneb. Nah, sebagai studi kasus, saya menyimulasikan pendistribusian logistik antar kabupaten dan kecamatan di Pulau Madura. Bayangkan nih, sebuah perusahaan ekspedisi ingin mengirim barang dari pusat distribusi di Bangkalan yang kita sebut node A, yaitu Bangkalan, menuju tujuan terakhir di Sumeneb, yaitu node F. Jaringan ini terdiri dari 6 titik. 6 titik tadi yaitu A, B, D, C, E, F. Tugas algoritma BFS di sini adalah mencari jalur mana yang melewati titik kota paling sedikit dari A menuju F. Nah, makanya tidak berurutan di jalur distribusi di slide ini, di slide di belakang. Kenapa tidak berurutan? Kenapa malah A, B, D, C, E, dan F? Kenapa tidak A, B, C, D, E, F? Karena BFS itu mencari jalur terpendek. Sedangkan jalur terpendek itu ada pada A, B, dan D berada jalur terpendek, maka C itu dilewati setelah jalur D. Kemudian kita ke slide yang kelima. Nah, di slide yang kelima ini ada langkah penyelesaian atau tes eksekusi. Iterasi 1, proses A tambah B, D ke Q. Iterasi 2, proses rute A, B, C belum dikunjungi masuk ke Q. Iterasi 3, proses rute A, D, tetangga D, A, dan C sudah ada di visit set. Rute ini diabaikan, pemangkasan beban memori. Iterasi 4 dan 5, proses C lanjut ke E, lanjut ke F. Iterasi 6, node F Sumeneb ditemukan, pencarian berhenti seketika. Jadi ini langkah penyelesaiannya dari iterasi 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, jadi mari kita lihat trace eksekusi ini. Pada iterasi pertama pada titik A ini, pada titik Bangkalan, kita mengecek tetangganya yaitu B, yaitu Brega. Kemudian setelah Brega kita cek D, yaitu Ketapang. Kemudian memasukkannya ke dalam Q. Nah, pada iterasi kedua dari node B, algoritma menemukan C, yaitu Sampang, dan memasukkannya ke antrean. Hal yang menarik terjadi pada iterasi ketiga saat memproses node D atau Ketapang. Tetangga D adalah A dan C. Namun karena keduanya sudah tercatat di visit set, algoritma cerdas ini akan mengabaikannya sehingga rute memutar yang tidak efisien berhasil dihindari. Nah, itu adalah pemangkasan. Proses pun berlanjut secara linier menelusuri C, lalu ke E, pemangkasan, hingga pada iterasi ke-6 node F yaitu Sumeneb berhasil ditemukan dan pencarian dihentikan dengan sukses. Itulah langkah penyelesaiannya atau tes eksekusi. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Implementasi program, yaitu Python. Secara
komputasional, logika ini saya terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Python. Poin penting pada kode ini adalah penggunaan Collins dequee. Struktur dequee dipilih karena operasi menambah atau menghapus elemen antrian jauh lebih cepat, yaitu 0, 1, 0 dalam kurung 1 dibanding menggunakan list biasa. Kui pada program ini tidak hanya menyimpan not tunggal, melainkan keseluruhan jejak rute atau path, agar kita bisa langsung mencetak hasil rutenya. Program mengekstrak not terakhir, mengecek semua tetangganya yang belum dikunjungi, dan jika tetangga tersebut adalah titik tujuan atau goal, program akan langsung mengembalikan rute lengkapnya. Jadi operasi satu antrian 0 dalam kurung 1 ini penambahan atau penghapusan elemen depan lebih cepat dari list biasanya. Kemudian ada filter kunjungan, mencegah terjebak di rute berulang, atau kita yang sebut tadi itu visit set, yaitu mencegah terjebak di rute berulang karena node sudah mencatat. Nah, perekaman path menyimpan histori rute lengkap dalam bentuk array, bukan sekedar node satuan saja. Kita lanjut ke slide yang ketujuh. Di sini ada analisis kompleksitas bit O. Kompleksitas waktu, ada kompleksitas ruang. Dari efisiensi asimptotik atau bit O, performa algoritma BFS ini sangat terukur untuk kompleksitas waktu. Algoritma ini membutuhkan waktu O dalam kurung V tambah I. Alasannya komputasionalnya adalah BFS hanya akan mengunjungi setiap vertex atau node V maksimal satu kali dan memeriksa seluruh sisi atau edge yang terhubung dengannya. Sedangkan untuk kompleksitas ruang atau memori yang dibutuhkan adalah OV. Hal ini karena program perlu mengalokasikan memori untuk menyimpan queue dan set facet atau visited set, yang pada kasus terburuk akan menampung simpul sebanding dengan total node yang ada di dalam graf. Itu untuk slide yang ketujuh. Kemudian slide yang terakhir atau slide yang ke-8 yaitu kesimpulan. Hasil pencarian optimal. Maka terakhirlah hasil pencarian optimal yang ternyata adalah A, B, C, E, F. Di mana D-nya? Di sini ada Bangkalan, Belega, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Algoritma sangat efisien, rute dengan transit terminimal, sukses terverifikasi. Jadi yang sukses terverifikasi itu adalah A, B, C, E, F. Sebagai kesimpulan, penggunaan algoritma Bridge-Free Search atau BFS ini terbukti sangat efektif dan optimal dalam memecahkan masalah pencarian rute logistik dengan titik transit paling minimal pada graf tak berbobot. Dari simulasi kita, algoritma secara akurat menemukan rute terpendek yang terhindar dari jalur memutar, yaitu berawal dari Bangkalan menuju Belega, kemudian Sampang, kemudian Pamekasan, kemudian Sumeneb, atau rute A, B, C, E, F. Nah, itu adalah hasil BFS atau Bridge-Free Search. Demikian presentasi dari saya. Semoga analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai implementasi algoritma graf di dunia nyata. Dan ini cuma kemampuan saya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.